Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di suatu ruangan yang cukup gelap, di dalam ruangan nyala api redup menari. Cahaya dari nyala api ditekan oleh kegelapan sampai menjadi sangat lemah. Ketika garis pandang seseorang melebar, itu mungkin untuk melihat beberapa sosok hitam hadir dalam kegelapan. Mereka tampak duduk mengelilingi meja bundar. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka sementara aura berbahaya perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Suasana di dalam ruang itu cukup menekan. Itu lama kemudian sebelum sosok hitam yang duduk itu tiba-tiba mengulurkan lengan bajunya. Sebuah tangan pucat mendarat di atas meja dan dengan lembut mengetuknya. Raja Kerah Kristal Api sudah mati. Sebuah suara serak tiba-tiba dipancarkan dari bawah jubah hitam. Ya, bahkan kerah iblis itu benar-benar dihabisi dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Itu kemungkinan dilakukan oleh murid-murid Sekte Dao itu. Sejak kapan mereka menjadi begitu kejam? Sosok hitam di dalam ruangan bergerak sedikit sebelum berbicara dengan suara yang dalam. 4 murid Sekte Dao baru saja tiba 2 hari yang lalu. Ini kemungkinan terkait dengan mereka. Sepertinya pohon kuno Yuan Abadi juga telah ditemukan oleh mereka. Sosok hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan suara yang serak. Kepala, haruskah kita menyerang? Berdasarkan kekuatan murid Sekte Dao di urat mineral, akan sangat mudah bagi kita untuk merebut pohon kuno Yuan Abadi. Ucap sesosok hitam bertanya. Jika itu adalah faksi biasa, tidak apa-apa untuk menyerang mereka kapan saja. Namun ini adalah Sekte Dao. Jika kita tidak tahu apakah ada benih di dalam pohon kuno Yuan Abadi, kita tidak perlu menyerang. Hanya beberapa buah kuno Yuan Abadi mungkin berharga, tetapi tidak ada gunanya membuat marah Sekte Dao karena mereka. Ucap sosok hitam di kursi pemimpin melambaikan tangannya yang pucat saat berkata, kami akan menunggu selama beberapa hari. Jika benar-benar ada benih di dalam pohon kuno Yuan Abadi, itu akan menyebabkan keributan. Diam-diam kirim beberapa orang di sekitar tambang dan awasi mereka dengan cermat. Ucap pemimpin itu dengan suara yang dalam. Tuan, jika ada benih di dalam pohon kuno Yuan Abadi, apa yang terjadi? Ucap seseorang bertanya dengan lembut. Jika ada benih, tubuh hitam itu sedikit condong ke depan. Jubah hitam itu terangkat memperlihatkan wajah pucat dan teduh. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum dia berbicara dengan nada yang padat. Benih itu sangat berharga. Jika ada benih, bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika aku mendapatkan benih pohon kuno Yuan Abadi dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosaku sebelumnya akan diampuni. Pada saat itu jadi bagaimana jika Sekte Dao menjadi marah? Jangan bilang bahwa mereka akan berani menagih ke gerbang Yuan. Beberapa sosok hitam gemetar ketika mereka melihat haus darah yang naik ke wajahnya. Segera mereka membuka mulut mereka dan tertawa dengan cara yang biadab. Pada saat ini Sin berganti di kelompok Lindong. Cabang-cabang pohon menyebar di udara dan menghalangi cahaya yang menyebar ke bawah. Sinar cahaya menyinari wajah Lindong sebelum matanya yang tertutup perlahan terbuka. Setelah itu dia melihat pohon hitam di depannya. Pada saat ini, 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon menjadi semakin hidup dan mereka tampak seperti buah yang matang. Seharusnya akan segera. Lindong bergumam pelan, jejak energi mental melonjak keluar dari istana niwanya. Setelah itu dia memberi umpan balik pada aktivitas apapun di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua adalah murid Sekte Dao. Selain itu, ada juga cukup banyak murid Sekte Dao yang berpatroli dengan ketat di daerah yang lebih jauh. Saat ini energi mental Lindong dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu bot kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Setelah itu,
Dia melihat Ying Huan dengan tangan di belakangnya. Dia menatapnya dan matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan lembut di kejauhan. Namun mata mereka kadang-kadang melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar waktu mata mereka tertuju pada Ying Huan. Energi mentalmu cukup bagus, ucap Ying Huan sambil menatap Lindong. Segera dia tersenyum. Dia benar-benar mendeteksi energi mental Lindong menyelidiki di sekitar tempat itu. Lindong tersenyum tanpa komitmen sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan indera tajam Ying Huan. Meskipun aku terutama fokus pada kultivasi Yuan Powerku, energi mentalku juga cukup baik. Meskipun tidak sekuat milikmu, aku telah selamat dari satu percobaan petir angin. Ucap Ying Huan tampaknya menyadari keraguan Lindong saat dia langsung tertawa. Alis Lindong tanpa sadar berkedut pada saat ini. Jelas dia tidak menyangka bahwa wanita muda di depannya ini benar-benar berlatih dalam kekuatan Yuan dan energi mental pada saat yang bersamaan. Dia segera tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Tidak heran suara sitarnya begitu misterius. Sepertinya itu sebagian karena energi mentalnya. Itu selalu baik untuk berhati-hati, ucap Lindong berkata dengan lembut. Dia juga mengerti bahwa Ying Huan sadar akan apa yang dia gunakan untuk energi mentalnya. Awalnya aku pikir ini akan menjadi misi biasa. Aku tidak pernah berharap itu akan menjadi sangat merepotkan, ucap Ying Huan duduk di samping Lindong. Matanya menatap pohon kuno hitam sebelum dia langsung tertawa. Namun aku senang semuanya menjadi seperti ini. Jika kita benar-benar dapat memperoleh benih pohon kuno abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Akan ada banyak murid yang akan mendapatkan manfaat darinya di masa depan dan sekte Dao kita juga akan menjadi lebih kuat. Lindong terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada keserakahan sedikit pun di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Terlepas dari daya pikat yang sangat besar dari pohon kuno Yuan abadi, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah sekte mereka. Lindong melengkungkan bibirnya sedikit dan matanya agak rumit. Dia jelas telah melalui lebih banyak hal dibandingkan dengan Ying Huan. Pengalamannya selama setahun ini menyebabkan dia sangat berhati-hati. Meskipun dia saat ini memiliki kesan yang sangat baik tentang sekte Dao, pikiran pertamanya ketika dia menyadari nilai dari pohon kuno Yuan abadi sejujurnya bukanlah bagaimana dia bisa membantu sekte Dao untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan, tetapi dia jelas tidak sepolos dirinya. Tentu saja, jika Lindong masih memiliki mentalitas itu setelah semua yang dia alami selama bertahun-tahun, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Mulut Lindong tanpa sadar terangkat menjadi busur saat dia melihat kegembiraan yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu menguasai hati para anggotanya adalah yang benar-benar kuat. Persaingan antara sekte super di wilayah Suan Timur sangat ketat. Jika kekuatan sekte kami dapat ditingkatkan, senior kami juga akan mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar, ucap Ying Huan membelai dagunya dengan tangannya. Segera dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah Lindong. Kau sangat berbakat. Jika kau telah bergabung dengan Aula Langit, pencapaian masa depanmu pasti akan spektakuler. Untungnya kau melakukannya dengan cukup baik di Aula Sunyi. Kalau tidak, aku akan sangat malas untuk repot dengan orang sepertimu yang membuat keputusan secara acak berdasarkan preferensi kau sendiri. Lindong tersenyum, namun dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan terkait hal ini. Akhirnya dia mengerti bahwa Ying Huan tidak sengaja menemukan kesalahan padanya selama tahap pemilihan aula. Sebaliknya dia menjadi marah atas apa yang dia anggap sebagai keputusan yang tampaknya tidak bertanggung jawab. Saat ini sulit baginya untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting di dalam hatinya seperti Ying Huan. Namun dia mengerti perspektifnya juga. Tenanglah, jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih, kita pasti akan membawanya kembali, ucap Lindong berkata dengan lembut. Mendengar
Mendengar kata-kata ini, Ying Huan langsung tersenyum manis. "Hei, apa yang kalian berdua bicarakan?" Ucap Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada nada cemburu dalam suara mereka. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindong tertawa kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia menatap pohon kuno Yuan abadi. 5 buah yang tergantung di atasnya mulai sedikit bergetar. Buahnya akan matang. Segera Ying Huan dan yang lainnya juga menyadarinya dan ekspresi tegang namun gembira muncul di wajah mereka. Mata Lindong juga terfokus pada pohon kuno Yuan abadi. Pada saat ini, 5 buah merah cerah juga mulai bergetar lebih kuat. Detik berikutnya mereka tiba-tiba gemetar hebat sebelum mereka benar-benar jatuh dari pohon. Lindong melambaikan tangannya. Kekuatan hisap meletus dan menjedot 5 buah kuno Yuan abadi ke tangannya. Namun dia tidak punya waktu untuk mencernanya saat ini. Semua orang benar-benar fokus pada pohon kuno Yuan abadi. Setelah buah jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kaya tampaknya dipancarkan dari dalamnya. Kegembiraan segera muncul di mata kelompok Ying Huan ketika mereka melihat pemandangan ini. Pohon kuno Yuan abadi bergetar. Tiba-tiba cahaya hijau muncul di cabang pohon. Kekuatan hidup yang mengejutkan dipancarkan dari dalam cahaya hijau ini. Benih kuno Yuan abadi. Suara gembira liar langsung dipancarkan dari mulut Jiang Kun. Mata Lindong terfokus pada cahaya hijau yang tidak biasa. Matanya tiba-tiba menyusut. Pohon kuno Yuan abadi tiba-tiba bergetar hebat ketika matanya menyusut. Cahaya hijau tebal tiba-tiba menyembur dari atas pohon. Akhirnya, dia menembus hutan dan menembak langsung ke arah awan. Ekspresi Lindong langsung berubah suram saat melihat adegan ini. Di sisi lain, kegembiraan di wajah Ying Huan dan yang lainnya juga menghilang dengan cepat pada saat ini. Sementara kepanikan melintas di mata mereka. Di hutan, Yuan Fang juga dikejutkan oleh keributan ini. Membawa selusin murid bersamanya, dia bergegas hanya untuk menghela nafas ketika melihat ekspresi di wajah semua orang. Apakah berita ini telah ditransmisikan kembali? Lindong dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan suara serius. Seharusnya itu sampai ke mereka. Namun terlepas dari seberapa cepat mereka, kemungkinan bala bantuan hanya bisa tiba besok. Yuan Fang tertawa pahit berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika aku tidak salah, mereka kemungkinan berasal dari Misa Segel Iblis. Misa Segel Iblis. Ekspresi Ying Huan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Ucap Lindong mengerutkan keningnya saat bertanya. Sebuah faksi yang cukup terkenal di dalam dasar tebing darah. Pemimpin mereka disebut Yaoling dan berada di peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Jawab Ying Huan menggertakkan gigi peraknya saat menjawab. Tahap 9 Yuan Nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah pada saat ini. Tempat ini memang layak menjadi wilayah Suan Timur. Setiap penjahat acak yang mereka temui sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yaoling pernah menjadi diakan di gerbang Yuan. Namun dia dikeluarkan setelah melakukan kejahatan besar. Namun dia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Karena itu unit penegakan gerbang Yuan lemah dalam mengejarnya. Selama ini, dia telah tinggal di dasar tebing darah dan dia cukup terkenal. Ucap Yuan Fang menambahkan. Tidak terduga bahwa dia telah menjadi sasaran mereka. Ucap Jiang Kun berbicara dengan kemarahan yang tenang. Ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang kami. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi dengan berbagai macam orang. Dengan keributan yang begitu besar, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jika berita tentang benih kuno Yuan abadi menyebar, maka
Wajah Yuang Fang berubah menjadi suram saat dia berbicara. Panen benihnya. Ucap Lindong merajut alisnya erat-erat dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, ucap Ying Huan mengangguk. Dia tidak berani ragu saat dia dengan cepat melangkah maju. Tangannya langsung menembus pilar cahaya dan menarik titik bercahaya paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan meraih tempat bercahaya dan menarik tangannya, pilar cahaya yang sangat besar akhirnya berangsur-angsur menghilang. Sementara Lindong juga melihat ke atas. Pada saat ini, ada benih hijau tua bulat tergeletak diam di telapak tangan Ying Huan. Permukaan benih tampaknya memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Sebuah kekuatan hidup yang mengejutkan terus dipancarkan dari dalam. Apakah ini benih pohon kuno Yuan abadi? Ucap Lindong sambil melirik pohon hitam. Setelah benih diekstraksi, kilauan hijau tua yang semula menutupi cabang-cabangnya juga menghilang. Sementara itu kekuatan hidupnya juga telah berkurang secara signifikan. Batangnya yang hitam tampak terbuat dari logam dan cabang-cabangnya seperti cabang-cabang logam yang sedingin es. Perasaan dingin yang lama kuat dan sedingin es menyebar darinya. Pada saat ini Lindong menatapnya. Matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangannya dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh cabang pohon dingin yang sedingin es itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Seolah-olah itu telah ditekan oleh sesuatu dan hatinya segera menjadi sedikit terkejut. Batang pohon kuno Yuan abadi memiliki efek misterius menekan berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang akan dapat menghindari efek menekan ini. Namun itu terlalu berat. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya sesuka mereka. Ucap Ying Huan tampaknya menyadari apa yang Lindong pikirkan dan jelaskan. Oh, alis Lindong berkerut setelah mendengar ini. Dia mengambil langkah ke depan saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tanah di depannya langsung retak memperlihatkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Yuan abadi. Lindong membungkukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, meraih akar hitam yang paling tebal. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang merembes keluar. Ini memang berat. Pada saat ini Lindong menarik akar pohon. Namun dia terkejut menemukan bahwa pohon kuno Yuan abadi ini tidak bergerak sedikit pun meskipun kekuatannya luar biasa. Namun semakin sulit semakin kuat minat dari Lindong. Segera dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat saat pembuluh darah di lengannya mulai bergoyang. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya saat kekuatan agung diam-diam meletus. Setelah Lindong melepaskan kekuatannya yang seperti naga, pohon kuno Yuan abadi yang besar itu yang tingginya puluhan kaki sebenarnya langsung dicabut oleh Lindong sebelum tatapan tertegun dari kelompok Yin Huan. Lindong meraih akar pohon besar dengan mengayunkannya ke bawah dengan keras. Udara di depannya langsung meledak. Energi tak terlihat meletus darinya secara langsung menyebabkan retakan besar yang menyebar terkoyak di tanah di depannya. Barang yang bagus. Pada saat ini Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat betapa kuatnya benda ini. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan pohon kuno Yuan abadi di tas Qian Kunnya dengan cara yang tidak sopan. Setelah itu dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan Ying Huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Meskipun kulitnya tebal, wajah Lindong tidak bisa menahan sedikit memerah ketika dia melihat ini. Dia batuk kering dan baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, masalah akan datang. Tubuh Lindong bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas menembus kanopi hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Lusinan sosok hitam diam-diam melayang di sana. Banyak tatapan teduh dan dingin terkunci pada kelompok Lindong dari bawah jubah hitam itu. Ketika fluktuasi muncul di hutan di bawah, Ying Huan, Jiang Kun, dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar sebelum berhenti di samping Lindong. Mata mereka juga melihat ke arah depan. Masa segel iblis, memang bajingan itu.
Ketika Yuan Fang melihat lusinan sosok hitam, matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada cukup banyak orang menuju ke lokasi kita. Mereka kemungkinan ahli dan faksi di dekatnya yang telah waspada. Pada saat ini energi mental Lindong menyebar keluar. Segera dia menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia bisa merasakan beberapa suara angin kencang dari langit yang jauh ketika beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu. Ada beberapa murid Sekte Dao sesekali bergegas ke hutan di bawah. Jumlah mereka tidak sedikit dan berjumlah 100 orang. Namun Lindong tahu bahwa jika berita tentang benih kuno Yuan abadi ini menyebar, angka-angka ini saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Hahaha, Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan patuh serahkan benih kuno Yuan abadi. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini. Pada saat ini seseorang di depan membuka jubah hitamnya, memperlihatkan wajah setengah baya yang gelap dan dingin. Dia tersenyum aneh saat dia menatap Yuan Fang dan berbicara. Sulei, kau benar-benar berani menargetkan sesuatu yang menjadi milik Sekte Dao kami. Mata Yuan Fang sedingin es saat dia berteriak. Hah, selama kita mendapatkan benih kuno Yuan abadi, ketua kita secara alami dapat menggunakannya untuk menukar hadiah besar dari gerbang Yuan. Apa yang bisa dilakukan Sekte Daomu? Ucap orang parubaya itu bernama Sule tertawa sinis. Orang itu adalah orang kedua yang memimpin masa segel iblis. Sule, orang-orang memanggilnya pedang petir. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Ucap Ying Huan berbisik di samping Lindong. Ada 6 anggota inti dalam misa segel iblis. Mereka semua adalah orang-orang dalam daftar pencarian sekte. Selain Sule, 4 yang tersisa semuanya memiliki kekuatan dari 7 tahap Yuan Nirvana. Siapa pemimpin mereka? Dia belum mengungkapkan dirinya sendiri. Mata Lindong menyapu sekelompok tokoh hitam sebelum berkomentar. Ya, orang itu sangat licik. Namun dengan misa segel iblis meluncurkan operasi besar seperti itu, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Ucap Ying Huan. Lindong mengangguk dengan pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke arah langit yang jauh. Banyak bintik hitam terbang dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang muncul di langit. Mata curiga melihat ke arah kelompok Lindong. Ketika dia melihat semakin banyak ahli bergegas, hati Lindong semakin tenggelam. Situasinya sangat buruk sekarang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.